Mengaku sebagai anggota aparat, pria gagahi wanita. Aduh, rusak. Berikut kronologinya. Seorang pria berinisial AYP di Kota Manado, Sulawesi Utara ditangkap polisi karena menjadi polisi gadungan. Parahnya, pria yang berumur 34 tahun itu juga melakukan tindakan asusila dengan meruda paksa perawat wanita berinisial SM yang berumur 24 tahun di dalam mobil berulang kali. Ya Allah, gak ada habisnya. Berita kriminal ada aja tiap hari. Segini kejamnya zaman akhirkah? Kasih Humas Polresta Manado, Ibda Agus Haryono mengatakan pelaku berpura-pura menjadi anggota polisi kemudian melakukan tindakan asusila dengan menggagahi wanita perawat di dalam sebuah mobil. Korban diruda paksa secara berulang kali. Coba dia ngaku malaikat maut, mungkin aman kali. Pelaku mengaku sebagai anggota polisi kemudian melakukan pengancaman dan menggagahi korban berulang kali di dalam mobil, ungkap Ibda Agus dalam keterangannya Jumat 24 Mei 2024. Dia menjelaskan peristiwa itu bermula saat korban dan pacarnya sedang berada di dalam mobil di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bitung Karangria, Manado pada Senin 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Di saat bersamaan, pelaku tiba-tiba datang menghampiri mobil sejoli tersebut yang sedang terparkir. Pelaku saat itu membawa senter dan mengetuk sambil memaksa menyuruh membuka pintu mobil. Hasil pemeriksaan, pelaku ini awalnya datang mendekati mobil korban yang sedang terparkir. Di dalam mobil itu ada korban dan pacarnya. Pelaku ini tiba-tiba datang sambil menggunakan senter untuk menerangi bagian dalam mobil. Kemudian pelaku mengetuk pintu dan memaksa agar segera mereka membuka pintu, ungkap Agus. Agus menuturkan setelah korban membuka pintu mobil, pelaku tiba-tiba masuk dan mengaku sebagai anggota polisi. Sambil menunjukkan senjata api jenis airsoft gun, pelaku mengaku sebagai anggota polisi dari Polda Sulut yang sedang patroli. Ujarnya, pelaku kemudian mengancam akan memviralkan serta membawa sejoli tersebut ke lapangan di daerah Mapolda Sulut. Waduh, kalau berduaan di mobil lagi ngomongin masa depan mah gak apa-apa kali bang. Lah ini mah main masuk-masuk aja. Apa udah gak tahan bang? Di bawah ancaman, pelaku memaksa korban untuk berhubungan dengan dirinya di dalam mobil, sementara GS disuruh membeli rokok. Kejadian ini berulang 2 kali sebelum pelaku akhirnya melepaskan korban dan pacarnya, beber Agus. Korban dan pacarnya panik, kata Agus. Setelah menggagahi, pelaku lantas baru melepas korban dan pacarnya dan menyuruhnya segera pergi dari lokasi. Korban dan pacarnya justru segera melaporkan kejadian itu di Mapolresta Manado. Pihak kepolisian menerima laporan tersebut lantas segera melakukan penyelidikan. Pelaku akhirnya berhasil diamankan sekitar pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Tengah. Pelaku diamankan di Jalan Boulevard Sindulang, Kecamatan Tuminting, Manado pada Kamis 23 Mei 2024, ungkapnya. Pelaku kemudian dibawa ke Mako Polresta Manado untuk diserahkan ke pihak penyidik Polresta Manado guna proses hukum lebih lanjut, ujarnya. Agus menuturkan sejumlah barang bukti turut disita dari tangan pelaku. Barang bukti yang diamankan yakni 2 ponsel, helm warna hitam, sepatu PDL, kopel rim Polri, jaket merek Celsius warna hitam, sebuah senter, dan airsoft gun. Kasus ini kini dalam penanganan intensif pihak Polresta Manado untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, pungkas Agus. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara 12 tahun. Hayo lo, masuk bui kan? Makanya, kalau bikin kegiatan itu yang positif bang. Apa jangan-jangan abangnya waktu daftar polisi gak lolos? Aduh, kalau Mimin sih coba lebih giat lagi, bukannya malah jadi gadungan bang. Untung gadungan bukan gelandangan. Cuaks. Sederet dari kasus ini, banyak warganet yang mengomentari kasus tersebut. Salah satu contohnya dari akun Pemanik82596. Berikut komentarnya. Kenapa untuk mewik-wik perlu mengaku sebagai polisi? Apakah kalau polisi yang mewik-wik lalu korban segitu takutnya sehingga lebih mudah? Atau korban sebenarnya melakukan tindak pidana yang kalau diproses oleh polisi menjadi lebih merugikan korban sehingga untuk meredam kasus lalu korban bersedia diwik-wik? Untuk yang terakhir jadinya bukan pewik-wikan tapi penipuan untuk
saya kira. Ingat ya guys, kalau kalian daftar untuk menjadi anggota aparat, seandainya kalian gak lulus, jangan jadi abang ini ya. Saran Mimin lebih baik belajar dengan giat. Kalau udah begini, siapa mau disalahin? Tukang rujak, apa karena akuarium dijadiin tempat buah? Dan bagaimana pendapat kalian tentang kasus tersebut? Jangan lupa komen di bawah ya guys.